Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita lanjutkan, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kemarin poin yang kedua kita belajar tentang pelaku dalam kegiatan ekonomi. Pertama kemarin ada apa? Ya, pelaku ekonomi rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga itu dia tidak hanya sebagai konsumen saja, dia bisa sebagai produsen, bisa sebagai distributor. Yang kedua, pelaku ekonomi perusahaan. Sebagai pelaku ekonomi perusahaan, selain berperan sebagai pelaku produksi, juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Perusahaan sebagai pelaku produksi melakukan kegiatan pengolahan dan memadukan faktor-faktor produksi guna menyediakan atau menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh laba. Sedangkan sebagai pelaku konsumsi, kegiatan ekonomi perusahaan dilakukan dengan mengkonsumsi bahan baku dan tenaga kerja untuk menunjang proses produksi. A. Ditinjau dari aspek kepemilikan modal. 1. Badan usaha milik negara atau biasa disingkat dengan BUMN, dan badan usaha milik daerah, biasa disingkat dengan BUMD. Yang kedua, badan usaha swasta. 3. Badan usaha campuran. 4. Ada koperasi. B. Ditinjau dari aspek hukum. 1. Perusahaan perorangan. Keuntungan bentuk perusahaan perorangan sebagai berikut. A. Pemilik bebas dalam mengambil keputusan sehingga keputusan dapat secara cepat dilaksanakan. B. Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak milik perusahaan sepenuhnya. C. Kerahasiaan perusahaan lebih terjamin. D. Pajak perusahaan relatif kecil. E. Struktur organisasi lebih mudah dan sederhana, sehingga mudah dibentuk dan dibubarkan. F. Motivasi untuk keuntungan sangat besar, sejalan dengan kemampuan pemilik perusahaan. Sedangkan kelemahan bentuk perusahaan perseorangan sebagai berikut. A. Tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. B. Sumber keuangan perusahaan terbatas sebab perolehan sumber dana sangat tergantung pada keuangan pemilik perusahaan saja. C. Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin sebab seluruh aktivitas perusahaan dikendalikan oleh seorang pemilik saja. 2. Ada firma yang biasa disingkat dengan FA. Keuntungan firma sebagai berikut. A. Kebutuhan akan modal akan mudah terpenuhi karena dihimpun dari beberapa orang sekutu. B. Pendiriannya relatif masih mudah. C. Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja antara para sekutu. D. Adanya pembagian yang sungguh-sungguh dari seluruh sekutu terhadap perusahaan. Kelemahan-kelemahan firma sebagai berikut. A. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas. B. Kerugian yang diakibatkan oleh salah seorang sekutu harus ditanggung sekutu lain secara bersama-sama. C. Kelangsungan perusahaan tidak cukup terjamin. Jika salah seorang menyimpang dari perjanjian, maka secara otomatis firma tersebut bubar. 3. Persekutuan komanditer atau biasa disingkat dengan CV. Bentuk keanggotaan CV diklasifikasikan ke dalam 4 golongan berikut. A.
Sekutu umum atau general partner, yaitu anggota aktif dalam kepengurusan CV dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. B. Sekutu terbatas atau limited partner, yaitu sekutu pasif yang hanya bertanggung jawab terhadap utang perusahaan sebesar modal yang diinvestasikan serta tidak aktif dalam perusahaan. C. Sekutu diam atau silent partner, yaitu sekutu yang tidak terlihat dalam pengelolaan perusahaan. D. Sekutu rahasia atau secret partner, yaitu sekutu yang aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan namun oleh masyarakat tidak dikenal sebagai sekutu dalam CV itu. E. Sekutu senior dan sekutu junior atau senior and junior partner, yaitu organisasi sekutu yang didasarkan pada pertimbangan keaktifan dan lamanya berinvestasi pada CV itu. F. Dormant atau sleeping partner, yaitu sekutu pasif dalam perusahaan pembagian laba. Untuk sekutu ini diatur dalam akte pendirian firma tersebut. Sekarang keunggulan CV sebagai berikut. A. Pendiriannya relatif mudah. B. Kemampuan manajerialnya lebih besar. C. Alih modal untuk memperoleh sumber dana atau kredit lebih besar. D. Kemampuan perolehan modal lebih besar. Selanjutnya, kelemahan CV sebagai berikut. A. Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. B. Sekutu pimpinan mengalami kesulitan dalam menarik modalnya. C. Tanggung jawab sekutu tidak sama. Ada sekutu dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ada sekutu dengan tanggung jawab terbatas. 4. Perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk badan usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham. Saham atau sero adalah surat berharga tanda turut serta menjadi pemilik perusahaan. Sekarang keunggulan PT sebagai berikut. A. Tanggung jawab dari pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan terbatas, yaitu sebanyak modal saham yang disetorkan. B. Mudah untuk mendapatkan tambahan dana atau modal. C. Kontinuitas PT lebih terjamin sebab pemiliknya dapat berganti-ganti. D. Terdapat efisiensi pengolahan sumber dana dan efisiensi pimpinan. Dengan demikian, pimpinan yang tidak cakap akan segera digantikan dengan pimpinan baru yang lebih berkuasa. Selanjutnya, kelemahan PT sebagai berikut. A. PT merupakan subjek pajak tersedia dan dividen yang diterima oleh pemegang saham dikarenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. B. Mendirikan suatu PT tidak mudah karena memerlukan akte notaris dan pengesahan badan hukum PT. C. Rahasia perusahaan kurang terjamin karena seluruh kegiatan perusahaan akan dilaporkan kepada pemegang saham dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. 5. Perusahaan negara atau biasa disingkat dengan PN. Perusahaan negara adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara. 6. Ada koperasi. Koperasi pertama kali berdiri di Inggris yaitu pada tahun 1844 dengan nama Koperasi Rochdale. Koperasi melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan. 7. Ada yayasan atau foundation.
Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, nanti pada saat tatap muka bisa dipertanyakan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.